Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diaken Rina Riolita Manalu Sebayang. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Menyanyi Kidung Jemaat 405, bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Jemaat, mari berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kembali menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari Rabu dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing Bapa. Bapa yang makasih, walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan, untuk bersekutu bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing Bapa. Berkati ibadah ini ya Bapa, agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Ibu Rina yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang berbicara padanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Kita akan membacanya secara berbalasan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan penolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mari menyanyi dari Kidung Jemaat 405, bait 3 dan 4. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami dari awal pagi hingga malam hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar mampu menyuarakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari kitab Mazmur 141 yang menyatakan, doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap-perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GPIB Trinitas yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi ini kita tetap bisa hadir beribadah walaupun secara online di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah mengalami pergumulan hebat atau permasalahan besar? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya.
Ada berbagai cara yang dilakukan orang ketika menghadapi pergumulan atau permasalahan yang besar. Di antaranya adalah menelpon teman, curhat, marah-marah, lari ke minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, olahraga secara terus-terusan, dengan harapan masalah tersebut akan hilang. Tetapi ada juga yang datang pada Tuhan, bergumul dan berdoa. Perikop Alkitab kita pada malam hari ini hendak menceritakan tentang Raja Daud. Ketika ia hendak dibunuh oleh Absalom, putra ketiganya. Absalom hendak menjadi raja dan tidak menghendaki Daud menjadi raja. Istilah kerennya, makar. Absalom ingin membunuh Daud supaya dapat merebut tahta kerajaan dan menjadi raja Israel. Padahal Daud sebelumnya telah mengampuni Absalom karena satu kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Absalom. Absalom telah membunuh putra pertama Daud, yaitu Amnon. Kita tidak akan membahas tentang cerita ini. Silakan Bapak Ibu membaca kisah selengkapnya di kitab 2 Samuel 15 hingga 17. Raja Daud menghadapi persoalan yang dilematis karena yang makar adalah anaknya sendiri, bukan orang lain. Dalam pergumulannya Daud berdoa, tangannya terangkat seperti persembahan kurban yang diantar ke dalam bait Allah. Doa adalah seruan hati Daud ketika dia harus menghadapi perlawanan anaknya. Bisa kita baca dari ayat yang kedua yang berbunyi, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud mengerti hanya Allah yang dapat mencegah dirinya dari berbuat dosa. Oleh sebab itu, ia memohon agar Allah menjauhkan dirinya dari segala hal yang jahat. Daud berdoa agar Tuhan menjaga dan mengawasi bibir mulutnya, agar dia tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Di Mazmur ini, bibir mulut diumpamakan sebagai pintu. Melaluinya dapat keluar hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang tidak baik. Dari mulut yang sama dapat mengeluarkan berkat, tetapi juga mengeluarkan kutuk, mengeluarkan kepahitan, atau damai sejahtera. Ayat yang kelima menjelaskan bahwa Daud lebih baik menerima kemarahan dan hukuman dari orang benar yang dilakukan dengan kasih daripada menerima minyak urapan atau berkat dari orang fasik yang dilakukan dengan kejahatan. Lebih baik menerima pembenaran walau sakit dari orang yang benar daripada sesuatu yang menyenangkan dari orang fasik. Mata Daud tertuju pada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Allah adalah Allah pelindung bagi Daud. Hanya Allah yang benar-benar berdaulat di hidup Daud. Daud percaya bahwa Allah adalah Allah yang omnipoten,
Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Daud sungguh-sungguh meletakkan pengharapannya pada Allah karena ia tahu bahwa Allah akan menolongnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat makna teologis dari perikop Mazmur 141. Pertama, Daud adalah seorang raja besar dan berkuasa, namun dia tidak luput dari ancaman. Daud seorang raja dan dia dapat memilih untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Dia adalah seorang yang berkuasa dan terkenal. Dia dapat saja meminta bantuan pada pihak lain dalam menghadapi ancaman Absalom anaknya. Terkadang jabatan, kekayaan, dan kuasa dapat menyilaukan seseorang dan melupakan Tuhan. Namun tidak demikian dengan Daud. Daud mau merendahkan hatinya dan datang pada Tuhan. Kekuasaan dan kebesaran Daud tidak menyilaukan. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia memilih berseru dan mohon pertolongan pada Allah yang ia sembah. Kedua, menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah adalah sangat sulit. Kita manusia yang lemah dan terbatas. Kita dihadapkan dengan dosa hari demi hari, bahkan mungkin jam demi jam. Setiap saat kita dihadapkan kepada pilihan dan keputusan untuk memilih jalan penyelesaian atau solusi dari suatu masalah. Jalan yang kita pilih dapat berupa jalan yang benar menurut manusia atau jalan yang benar menurut Tuhan. Manusia berkata, "Belajarlah setinggi-tinggi langit dan capailah cita-citamu." Tetapi Tuhan berkata, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Manusia berkata, carilah harta sebanyak-banyaknya dan cukupkanlah dirimu dengan harta itu. Tetapi Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita cenderung menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan jalan yang menyenangkan hati kita. Kita menolak untuk dilebur seperti emas, untuk mendapatkan bentuk baru yang lebih indah. Karena kita tidak mau melalui proses yang sangat menyakitkan. Akibatnya, kita tetap menjadi bayi-bayi Kristen yang tidak dewasa secara rohani. Padahal kita harusnya membawa pergumulan kita kepada Tuhan dan menyelesaikan masalah kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berdoalah dan bergumulah bersama Allah, dan lihatlah bagaimana Allah menjaga hidup kita. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini.
Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Sudahkah kita mencari Tuhan? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama dan ketiga, Hidup Kita yang Benar. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah yang maha baik dan maha pengasih, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Teddy Christian Masinambau, untuk Pendeta Emeritus Robert Zakarias, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Juliana Liao, Oma Destrin Tatuwo, Bapak Julianus Buce Riri Hena, Adik Gauriel Eugenio Mandali, Ibu Sundari Sulistyo, Bapak Sihar E. Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakaleo, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Omastin Tewulu Mentah, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui secara detail tentang segala keperluan mereka ya Bapa. Tuhan, berikan mereka kesabaran, ketenakan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara Republik Indonesia, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan, berikan hikmat juga untuk segenap jajaran pemerintah agar dapat memimpin dengan baik dan benar. Untuk penanganan dan pemulihan wabah COVID yang terjadi di Indonesia dan di seluruh negara di muka bumi, ya Bapa, kiranya Tuhan beserta setiap pasien yang terbaring lemah di rumah sakit karena wabah ini, Tuhan kiranya beri kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan agar vaksin yang sedang diproses ya Bapa dapat ditemukan dan dapat diproduksi secara massal ya Tuhan untuk pemulihan bagi mereka yang sakit.
Untuk anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA yang telah menerima rapot, kami berdoa untuk mereka dan kami bersyukur ya Tuhan atas kenaikan kelas mereka. Kami berdoa untuk proses belajar online yang masih akan berlangsung. Kami juga berdoa untuk mereka yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan kiranya buka jalan agar mereka mendapatkan tempat di perguruan tinggi yang diinginkan. Kami berdoa untuk gereja dalam tugas pelayanan GPIB Trinitas, untuk para presbiter dan unit-unit misioner. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus, Pendeta Robert Zakarias. Di masa tuanya, Tuhan tetap berikan sukacita ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah dalam sukacita mereka boleh senantiasa bersyukur dan memuji nama-Mu. Untuk para janda, duda, para lansia, dan yatim piatu, kiranya Bapa hadir bersama mereka dalam setiap pergumulan mereka. Bagi para warga, jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan merindukan buah hati, kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan waktu yang baik dan Tuhan akan menjawab setiap doa yang terucap oleh mereka. Bagi warga jemaat dan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan turut campur tangan dan beri jalan keluar dari setiap permasalahan. Untuk warga jemaat yang sedang berduka cita, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap menjadi sobat setia bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban bencana alam ya Bapa, Tuhan, biarlah Tuhan, kasih Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan ya Bapa, bahwa mereka tidak sendirian dan Tuhan ada senantiasa bersama mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan melalui tangan-tangan para donatur ya Bapa. Kami berdoa untuk pelunasan rumah ibadah di gereja kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di Pekan Doa Keluarga minggu ini. Untuk keluarga Rala Halu, Sohilait, dan keluarga Ayah Waila Manalu dari sektor 1, keluarga Sahelangi Legi dan keluarga Lintu Uran Pande dari sektor 2, keluarga Sasa Boni Aepasa dan keluarga Bapak Andreas Siregar dari sektor 3, keluarga Bapak Martin Luther Pangau dan keluarga Bidara Kumontoy, sektor 4. Ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa hadir ya Tuhan beserta mereka. Tuhan tahu pergumulan keluarga masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa ya Tuhan tetap mengucap syukur dan menaikkan segalanya kepada Tuhan dalam doa ya Bapa. Bapa, inilah doa kami, dengarkanlah Tuhan dan sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan harap dimasukkan atau ditransfer ke rekening kas jemaat. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1, bait 1, 2, 4, dan 5. Mari bersyukur semua.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar ya Bapa. Biarlah firman ini Tuhan menyegarkan rohani kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih juga kalau malam hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Bapa yang makasih, biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, supaya ini berguna khususnya bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan ketiga, di badai topan dunia. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur